Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Satriawan, KS dengan NPM 2021 020108. Nah, berikut ini adalah video saya untuk pengerjaan tugas dalam rangka tugas MIP dalam mata kuliah testing implementasi. Oke. Nah, berikut saya akan membacakan definisi testing ya menurut William C. Hetzel, menurut juga Glenn Fort Myers dan menurut EWE. Oke, langsung saja. Yang pertama itu definisi testing ya menurut William C. Hetzel. Nah, menurut William C. Hetzel itu dia mendefinisikan testing sebagai proses merencanakan, mendesain dan mengevaluasi tes untuk menentukan kualitas perangkat. Nah, sedangkan Glenn Fort Myers itu sendiri dia menyatakan bahwa testing itu adalah proses eksekusi sebuah program dengan tujuan menemukan kesalahan ataupun BUG atau bug ya. Ya, Glenn Fort Myers ini menekankan pada tujuan utama testing yaitu menemukan masalah dalam perangkat lunak. Nah, sedangkan menurut IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, dia mendefinisikan testing itu sebagai proses menganalisis sebuah perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang mungkin diperlukan ataupun kesalahan dan untuk dia mengevaluasi fitur-fitur perangkat lunak. Nah, dalam definisi ini mungkin dia menekankan pada deteksi kesalahan dan evaluasi kualitas perangkat lunak. Nah, mungkin dari ketiga definisi ini mencerminkan berbagai aspek dari testing ya. Dari testing perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga desain sampai eksekusi dan evaluasi. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan utamanya untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan serta meningkatkan kualitas perangkat lunak itu sendiri. Nah, yang kedua itu akan kita bahas mengenai apa sih itu white box testing dan black box testing ya. White box testing itu sendiri juga dikenal sebagai glass box testing atau clear box testing ya. Adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji struktur internal dan implementasi dari sistem yang diuji. Nah, dalam white box testing itu penguji memiliki pengetahuan tentang kode sumber, arsitektur dan alur logika internal dari sistem tersebut. Nah, sedangkan black box testing itu juga dia dikenal sebagai behavioral testing atau functional testing. Yang dimana metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsi perangkat lunak tanpa memeriksa struktur internal ataupun kode sumber. Nah, dalam black box testing itu sendiri, penguji tidak memerlukan pengetahuan tentang implementasi internal sistem. Jadi kedua metode ini mungkin sering digunakan bersama dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak tidak hanya berfungsi dengan benar dari perspektif pengguna akhir, tetapi juga bebas dari kesalahan internal yang dapat menyebabkan masalah mungkin nantinya di masa depan. Nah, yang selanjutnya mungkin saya bahas juga ya langsung mengenai prinsip-prinsip testing. Prinsip-prinsip testing perangkat lunak adalah pedoman dasar yang membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pengujian perangkat lunak secara efektif. Nah, mungkin ini ada beberapa prinsip utama testing ya. Yang pertama, testing menunjukkan adanya bug atau testing shows the presence of defect. Nah, tujuan utama dari testing adalah menemukan kesalahan atau mendeteksi dalam perangkat lunak. Nah, pengujian itu dapat menunjukkan adanya bug, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa perangkat lunak tersebut bebas dari bug. Nah, oleh karena itu, pengujian hanya dapat mengurangi ya kemungkinan adanya bug, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Nah, sedangkan yang prinsip yang kedua itu pengujian yang menyeluruh tidak mungkin atau exhaustive testing is impossible. Nah, pengujian secara menyeluruh yaitu menguji semua kombinasi input dan kondisi tidak mungkin dilakukan kecuali untuk kasus yang sangat sederhana. Nah, oleh karena itu, pengujian harus dilakukan berdasarkan prioritas dan resiko dengan
fokus pada area yang paling rentan terhadap bug atau yang paling kritis bagi bisnis. Nah, yang ketiga itu mungkin ada namanya pengujian dini atau early testing ya. Pengujian harus dimulai sedini mungkin dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk menemukan dan memperbaiki bug lebih awal. Nah, pengujian dini membantu mengurangi biaya perbaikan bug dan menghindari propagasi kesalahan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan kegagalan atau detect clustering. Nah, dalam banyak kasus, sebagian besar bug itu ditemukan di area tertentu dari perangkat lunak. Nah, fenomena ini dikenal sebagai pengelompokan kegagalan atau Pareto Principle. Dalam pengujian perangkat lunak yang menyatakan bahwa sekitar 80% bug ditemukan di 20% modul perangkat lunak. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya paradox pesticide atau pesticide paradox. Nah, jika tes yang sama diulang terus-menerus, alhasil mereka akan kehilangan efektivitas dalam menemukan bug baru. Untuk mengatasi paradoks ini, tes harus terus-menerus ditinjau dan diperbaharui dengan kasus-kasus uji coba baru untuk menemukan lebih banyak bug dan mencakup area yang tidak terjangkau sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu pengujian bergantung pada konteks atau testing is context dependent. Jadi pengujian harus disesuaikan dengan konteks proyek dan jenis perangkat lunak yang diuji. Misalnya aplikasi e-commerce TikTok maupun Tokopedia yang membutuhkan itu pendekatan pengujian yang berbeda dari aplikasi kesehatan ataupun sistem embedded seperti apa ya misalnya. Setiap proyek memiliki kebutuhan pengujian yang unik dan pendekatan pengujian harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Oke. Okay. Dan yang selanjutnya itu kesalahan ketiadaan atau absence of errors fallacy. Hanya menemukan dan memperbaiki bug tidak menjamin perangkat lunak akan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, perangkat lunak yang bebas bug tetapi tidak memenuhi persyaratan pengguna tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu, pengujian juga harus memastikan bahwa perangkat lunak sebagai sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan. Jadi, dapat kita simpulkan ya, prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pengujian perangkat lunak. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, mungkin penguji dapat meningkatkan efektivitas pengujian dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan itu nantinya berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna.